Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Badan Wakaf Indonesia. Materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Bagian pertama, Sejarah Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia atau BWI adalah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Badan ini dibentuk dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia. BWI dibentuk bukan untuk mengambil alih aset-aset wakaf yang selama ini dikelola oleh nazir atau pengelola aset wakaf yang sudah ada. BWI hadir untuk membina nazir agar aset wakaf dikelola lebih baik dan lebih produktif sehingga bisa memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat, baik dalam bentuk pelayanan sosial, pemberdayaan ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur publik. Yang kedua, visi dan misi Badan Wakaf Indonesia. Visinya yaitu terwujudnya lembaga independen yang dipercaya masyarakat, mempunyai kemampuan dan integritas untuk mengembangkan perwakafan nasional dan internasional. Misinya yaitu menjadikan Badan Wakaf Indonesia sebagai lembaga profesional yang mampu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan pemberdayaan masyarakat. Materi yang ketiga yaitu tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia. Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, melakukan pembinaan terhadap nazir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. Yang kedua, melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. Yang ketiga, memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Yang keempat, memberhentikan dan mengganti nazir. Yang kelima, memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. Dan yang terakhir, memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan. Adapun susunan pengurus Badan Wakaf Indonesia masa jabatan 2020-2024 yaitu Dewan Pertimbangan, Badan Pelaksana, Pusat Kajian dan Transformasi Digital, Divisi-Divisi Badan Wakaf Indonesia, Pengawasan dan Tata Kelola, Pendataan, Sertifikasi dan Rislek, Humas, Sosialisasi dan Literasi Wakaf, Kerjasama, Kelembagaan, dan Advokasi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Andi Aisyah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudari Rizky Amalia Ramdhani. Perwakilan BWI. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, BWI membentuk perwakilan BWI Provinsi untuk tingkat provinsi dan perwakilan BWI Kabupaten atau Kota untuk daerah tingkat 2. Tugas dan wewenang perwakilan BWI. Pertama, melaksanakan kebijakan dan tugas-tugas BWI di tingkat provinsi. 2. Melakukan koordinasi dengan kantor wilayah Kementerian Agama dan lembaga terkait dalam pelaksanaan tugas. 3. Membina nasir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf. 4. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama perwakilan BWI Provinsi, baik ke dalam maupun keluar. Memberhentikan atau mengganti nasir tanah wakaf yang luasnya 1.000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi. Menerbitkan tanda bukti pendaftaran nasir wakaf tanah yang luasnya 1.000 meter persegi sampai dengan 20.000 meter persegi. Melakukan survei atas tanah wakaf yang luasnya paling sedikit 1.000 meter persegi yang diusulkan untuk diubah peruntukannya atau ditukar dan melaporkan hasilnya kepada BWI. Yang terakhir, melakukan tugas-tugas lain yang diberikan Badan Wakaf Indonesia.
F. Pembentukan perwakilan BWI. Sesuai dengan kewenangan yang diberikan undang-undang, BWI bisa membentuk perwakilan BWI provinsi maupun perwakilan BWI kabupaten atau kota. Pembentukan ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan. Pembentukan perwakilan badan BWI sebagaimana dimaksud diusulkan kepada BWI oleh kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kepala Kantor Kementerian Agama. G. Peran Badan Wakaf Indonesia dalam pengorganisasian wakaf produktif. Dilihat dari segi peruntukannya, wakaf dibagi menjadi dua, yaitu konsumtif dan produktif. Wakaf konsumtif yaitu harta benda atau pokok tetapnya wakaf dipergunakan langsung untuk kepentingan umat. Sedangkan wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tepatnya wakaf tidak secara langsung digunakan untuk mencapai tujuannya, tapi dikembangkan terlebih dahulu untuk menghasilkan sesuatu atau produktif dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk digunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya, dan lain-lain. Peran Badan Wakaf Indonesia dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia. Dalam hasil pengembangan benda-benda bergerak, terutama wakaf tunai dipergunakan untuk membantu pihak-pihak seperti fakir, miskin, yatim piatu, biaya pendidikan, kesehatan, modal usaha, rehabilitas orang cacat, pengembangan budaya, pembangunan rumah sakit, dan lain-lain. Wakaf tunai yang dilakukan oleh BWI baik dalam pengelolaan dan pengembangannya, Nasir harus sesuai dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang hanya dapat dilakukan melalui investasi pada produk-produk LKS atau instrumen keuangan syariah. Kedua, dalam hal LKS, PWU menerima wakaf uang untuk jangka waktu tertentu. Nasir hanya dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan di LKS PWU yang dimaksud. 3. Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dapat dilakukan dalam bentuk investasi di luar produk-produk LKS atas persetujuan dari BWI setelah terlebih dahulu melakukan kajian atas kelayakan investasi dimaksud. Yang terakhir, pengelolaan dan pengembangan wakaf uang dalam bentuk investasi selain pada bank syariah harus diasuransikan pada asuransi syariah. Baiklah, mungkin itulah materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Ji?